MBTI ini merupakan singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator. Ini pertama kali ditemukan tahun 1940-an oleh seorang psikolog bernama Isabel dan ibunya Kathleen. Halo guys, kenalin aku Indah. Di sini aku mau membahas tentang bisa nggak sih MBTI kita berubah? Nah, sebelum itu aku mau membahas dulu nih secara singkat tentang MBTI. Jadi MBTI ini merupakan singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator. Ini pertama kali ditemukan tahun 1940-an oleh seorang psikolog bernama Isabel dan ibunya Kathleen. Jadi MBTI ini tuh dirancang untuk menggambarkan kepribadian seorang, kekuatan seorang, dan preferensi seorang. Nah, MBTI ini tuh tes yang paling sering digunain oleh orang di seluruh dunia. Jadi banyak banget deh udah tau MBTI ini. Nah, terus MBTI ini tuh punya 4 skala. Kalau aku baca dari Halo Dokter ini, MBTI itu punya 4 skala. Yang pertama itu ada extrovert introvert. Jadi ini tuh menggambarkan gimana cara seorang uh, beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi kalau extrovert itu mereka tuh terbuka dengan orang lain gitu, lebih suka bergaul. Dan kalau introvert itu mereka juga suka bergaul, cuman lebih sukanya yang suasana tenang gitu. Nah, kalau untuk yang kedua itu ada sensing dan intuition. Nah, yang sensing ini tuh sebenarnya skala kedua ini menggambarkan gimana seseorang ini mengolah informasi dan dari sekitarnya gitu. Jadi gimana si sensing ini lebih ke fakta, sedangkan kalau intuition ini lebih mengandalkan intuisinya dari sekitarnya. Nah, skala ketiga itu ada thinking and feeling. Jadi, cara seseorang mengambil keputusan. Kalau thinking itu berdasarkan fakta, berdasarkan pengalamannya, dan diharapkan tidak merugikan orang lain. Tapi untuk feeling ini biasanya dia ngambil keputusan itu berdasarkan perasaan dia. Jadi, dia tuh harapnya tuh ngambil keputusan tidak menyakiti hati orang lain. Lalu yang skala terakhir ini ada judging and perceiving. Jadi cara seseorang memandang dunia itu. Jadi kayak pola hidupnya gitu. Kalau judging ini dia lebih kayak orangnya teguh, tegas, dan yang kayak punya prinsip kayak teguh gitu loh, kayak hidupnya teratur gitu, berpola gitu. Sedangkan kalau untuk perceiving ini orangnya lebih kayak fleksibel, lebih beradaptasi, yang kayak ya udahlah ngikutin alur aja gitu, kayak gitu. Nah, tadi kan udah jelasin secara singkat ya tentang MBTI dan skala MBTI. Terus di sini juga ada 16 jenis MBTI kan. Jadi berikut adalah jenis-jenis MBTI. Nah, tadi kan udah disebutin kan tentang jenis-jenis MBTI. Sekarang aku mau jelasin bisa nggak sih MBTI kita berubah. Nah, dari pengalaman aku sendiri, aku tuh dulu ENTP tapi berubah jadi ISTP. Aku pertama kayak kaget gitu kan, kenapa bisa berubah. Terus ternyata setelah aku cari tahu, ada seorang mahasiswa psikolog yang menjelaskan bahwa kalau MBTI ini tentang kepribadian kan, jadi bisa banget suatu MBTI ini berubah karena katanya itu MBTI itu bisa berubah karena
kegiatan yang kita lakuin. Misalkan kayak dulu kita suka baca buku, tapi karena kita jadi sibuk sama tugas kuliah, kita jadi jarang baca buku. Terus ya kayak itu bisa jadi ngaruh ke MBTI kita. Terus yang kayak yang tadinya dulu tuh gampang percaya sama orang, tapi karena pernah dihianatin kita jadi kayak susah deh, jadi trust issue gitu. Itu bisa ngaruhin MBTI kita juga gitu. Jadi menurut aku, dari pengalaman aku dulu tuh, aku kenapa ENTP, terus aku kayak ngerasa iya ya ini cocok banget sama aku, kayak relate banget nih sama aku ENTP ini. Terus kayak aku tuh pengen kayak ENTP gitu kan, karena kan ENTP itu kreatif dan cerdas gitu kan. Aku ngerasa oh mungkin ada bakat aku yang belum aku kembangin gitu. Terus pas aku tes tahun kemudian, ternyata MBTI aku ini berubah jadi ISTP. Kaget dong, ternyata ENTP dan ISTP ini gak terlalu jauh, karena mereka ini sama-sama logis, karena sama-sama thinking. Cuman bedanya ini, kalau ISTP ini lebih uh, mengedepankan masa kini, sedangkan ENTP itu mungkin kayak imajinatif gitu. Sedangkan kalau ISTP ini lebih kayak realistis banget loh orangnya. Dan iya sih, kalau dari pengalaman aku jadi lebih kayak, apalagi kan lagi usia-usia remaja anjak dewasa gitu kan, jadi kayak ngerasa banyak yang harus direalistisin gitu, banyak yang harus lebih kayak harusnya kayak gini gitu loh kak, gak harus setinggi ini tapi bisa kayak pelan-pelan aja gitu. Setelah aku cari tahu lagi dari pengalaman teman-teman aku, ternyata MBTI kita itu bisa berubah. Dari dua teman aku, mereka jadi berubah MBTI-nya. Salah satunya itu dia 3 kali ngelakuin tes MBTI, terus 2 di antaranya itu sama. Jadi kayak dia ngerasa udah bener nih, kayak udah cocok, kayak udah paling relate gitu. Nah yang satu lagi juga baru ngelakuin 2 sama kayak aku, dan dia kayak cerita kayak ih berubah, terus tapi yang sekarang lebih relate katanya sih gitu. Jadi kayak sebenarnya MBTI ini tergantung juga sama kepribadian, maksudnya tergantung sama mood kita. Itu menurut aku ngaruh banget. Jadi kalau mau tes MBTI itu lagi gabut juga bisa sih sebenarnya. Kemarin tuh aku nyuruh teman-teman aku ngelakuin tes MBTI, dan 2 di antaranya mau gitu ngelakuin tes MBTI, dan satunya sama kayak aku yang MBTI dulu ENTP, dan dia ngerasa ih relate banget sumpah sama aku, ini relate banget dah gitu. Dia cerita kayak gitu sih. Terus yang satu juga ih, sumpah sampai minta di SS-in gitu kan, kayak ini pas banget nih sama aku katanya gitu. Terus ternyata kan kalau tes MBTI itu kan ada nggak cuman hasil kayak hasilnya keluar gitu kan, tapi kayak ada kayak masalah si MBTI ini apa, atau solusinya, atau kebahagiaan dia apa gitu, cocok sama tokoh apa gitu kan. Jadi kayak dia ngerasa kayak dari baca itu tuh iya ini tuh aku banget loh dah gitu. Jadi kayak pas aku tanya relate gak sih kalau MBTI ini sama mereka, dan mereka jawab iya ini relate sama diri aku gitu. Jadi menurut aku tes MBTI ini bisa jadi uh, cara seorang buat mengetahui dirinya lebih baik lagi gitu. Jadi lebih kayak, karena kan di situ kan ada hasil dari masalah dan solusi gitu kan. Jadi di situ kita bisa cari tahu masalah diri kita itu apa sih gitu, berdasarkan MBTI kita, dan bisa ngasih solusi juga sebenarnya kita harus kayak gimana. Dan kan kalau di situ ada tokoh juga yang cocok sama kita, jadi kita bisa cari tahu nih tokoh itu tuh kayak gimana. Mungkin kita bisa ngelakuin hobi yang sama, atau mungkin kegiatan yang sama sama dia, atau mungkin kayak jadi role model baru bagi kita juga gitu. Jadi menurut aku, bagi kalian yang pengen nyari tahu tentang diri kalian, tentang kepribadian kalian, bisa banget ikut tes MBTI ini gitu. Kayak gampang banget kan, kayak tes MBTI itu tinggal nyari di Google tes MBTI, dan bakal keluar itu dari beberapa link itu berbeda-beda gitu kan. Aku bakal naro link tes MBTI di bawah. Kalau yang pengen tes MBTI, kalian bisa banget tes di link yang aku udah kasih di bawah nanti. Oke, segitu aja pembahasan tentang bisa nggak sih MBTI kita berubah. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dadah!